Baik, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Putu Citamaho sebagai mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Pada waktu dan kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi materi dari mata kuliah proses produksi 1, yakni chapter 2 metal forming. Dan dosen pengajar atau pengempu dari mata kuliah proses produksi 1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana, yakni Prof. Dr. Cokode Gede Tirta Nindya STMP. Semua referensi atau landasan materi yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini berasal dari handbook yang berjudul Handbook of Manufacturing Processes, How Products, Components, and Material are Made, karya James G. Brala. Subbab yang akan saya jelaskan berasal dari buku Handbook of Manufacturing Processes, yakni Wire Forming Operation, Tubing and Section Operation, dan Non-Sheet Forming Operation. Kita akan masuk ke subbab pertama, yakni Wire Forming Operation. Wire Forming Operation dibagi lagi jenisnya, salah satunya yakni Wire Forming. Wire Forming atau pembentukan kawat adalah metode untuk menerapkan gaya untuk mengubah kontur kawat dengan menekuk, swagging, piercing, chamfering, geser, atau teknik lainnya. Prosesnya dimulai dengan menggulung kawat yang diluruskan sebelum dibentuk. Untuk lebih memahami proses ini, ada baiknya kita melihat video proses dari wire forming ini. Jadi pada awalnya dikatakan bahwa prosesnya dimulai dengan menggulung kawat yang diluruskan sebelum dibentuk. Nah, pada awalnya kawat sebelum dilakukan proses seperti menekuk, swagging, piercing, chamfering, geser, atau teknik lainnya itu akan digulung, dan ini merupakan proses lurusannya. Nah, di sini diberikan dia gaya menekuk atau bending. Jika kita lihat pada video ini. Lalu di situ diberikan sebuah geseran yang dimana nanti akan memotong hasil dari wire forming tersebut. Setelah kawat diluruskan, nah, akan dibentuk lagi. Nah, jadi ini adalah gulungannya. Nah, lalu diluruskan lagi kawatnya, lalu setelah diluruskan, maka proses penekukan, swagging, piercing, dan lainnya akan dilakukan. Nah, jadi kurang lebih proses dari wire forming telah diperlihatkan pada video ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan lanjut ke jenis dari wire forming. Nah, jenis dari wire forming ini ada manual forming of wire parts sebagai salah satu jenisnya. Jadi, manual forming of wire parts ini dia menggunakan tenaga tangan, ya. Dia menggunakan tenaga manusia, jadi tidak menggunakan tenaga mesin. Istilahnya adalah manual. Jadi dijelaskan di sini bahwa kawat dapat ditekuk dengan menggunakan rem lengkung bertenaga tangan. Dan bisa juga dengan menggunakan penekakan tendangan atau berbagai perlengkapan dengan elemen berengsel atau berporos. Alasannya adalah karena gaya yang dibutuhkan rendah. Alat pembengkok yang mirip dengan penyok tabung dapat digunakan. Tekuk tangan mungkin berlaku ketika jumlahnya terbatas. Jadi di sini tujuan dari kita menggunakan poros atau elemen engsel pada proses ini agar supaya gaya yang kita keluarkan dengan menekuk benda kerja itu akan tidak sebesar yang dibutuhkan. Jadi gayanya minim, tapi kita bisa membuat benda keras atau logam itu tertekuk. Jadi supaya tidak bingung, kita lihat videonya. Nah, maaf, saya kecilkan sedikit supaya tidak mengganggu. Nah, jadi seperti ini. Di sini diberikan poros atau elemen engsel supaya tujuannya
saat kita menekuk benda kerja ini, benda kerja logam yang keras ini akan menjadi lebih mudah. Istilahnya kita memerlukan gaya yang kecil untuk menekuk. Nah, kurang lebih seperti yang dijelaskan oleh video ini, itu merupakan proses dari manual forming of wire parts. Saya akan lanjut lagi ke wire forming and power presses and special machine. Dikatakan bahwa semua operasi penekukan dilakukan dengan pengepresan, press brakes, 4-axis machine, dan peralatan yang lainnya yang sesuai dengan wire yang digunakan. Oke. Jadi di sini pada wire forming and power presses and special machine di sini dikatakan bahwa operasi penekukannya itu dilakukan dengan bermacam-macam, ada menggunakan pengepresan, press brake, 4-axis machine, dan peralatan lainnya yang sesuai dengan wire yang digunakan. Jadi sesuai dengan kebutuhan wire yang kita gunakan, maka mesin tersebut bisa kita gunakan. Makanya disebut dengan special machine, atau bisa juga disebut dengan power presses. Jika kita lihat pada video ini, nah di video ini merupakan 4-axis machine. Di sini juga dia melakukan proses pengepresan. Bisa kita lihat di sini, ketika benda kerja telah mencapai tempat pengepresan, maka cetakan-cetakan pengepresan ini akan mendorong atau menekan benda kerja tersebut sehingga menjadi bentuk dari cetakan yang diinginkan. Nah, jadi prosesnya terus-menerus seperti itu, dan ini merupakan benda kerja hasil dari proses wire forming tadi. Nah, selanjutnya saya akan lanjut forming in 4 slide machines. Berlaku untuk bagian yang dibentuk dari kawat atau strip lembaran logam. Mesin 4 slide atau 4 slide mesin memiliki area pembentukan dengan 4 slide tekan yang terpisah 90 derajat dan digerakkan oleh cams. Alat pada slide dirancang untuk proses blank, pierce, notch, bend, form, emboss, dan memotong kawat atau strip saat melewati mesin. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa mesin 4 slide ini memiliki area pembentukan dengan 4 slide tekan yang terpisah 90 derajat. Jika kita lihat di sini ada 4 slide tekan yang dimaksud dari yang dijelaskan tadi, yakni ada ini rear slide, left slide, dan di sini ada front slide, di sini juga ada slide lagi satu. Jadi di sini ada 4 slide. Nah, untuk penggerakannya dikatakan bahwa slide ini terpisah 90 derajat. Oke, di sini membentuk sudut 90 derajat, dia terpisah 90 derajat. Untuk penggerakannya digerakkan oleh cams. Jadi di sini ada cams yang menggerakkan slide ini. Nah, nanti slide ini akan ditekan dan akhirnya setelah diproses akan menjadi benda kerja nanti. Nah, untuk videonya bisa kita lihat saja supaya lebih jelas. Oke, sini ada prosesnya, banyak ada proses. Nah, di sini jika kita lihat di sini adalah slide-nya. Slide yang membentuk benda kerja di sini yang saya lingkarkan. Oke. Kurang lebih prosesnya seperti yang telah dijelaskan oleh di video ini. Dan saya akan lanjut menuju spring forming. Spring manufacturing adalah kerajinan artistik yang melibatkan pengetahuan khusus dalam pembuatan pegas. Proses pembuatan pegas dengan mesin pegas mekanis untuk membuat pegas dengan cara melilitkan, menggulung, atau menekuk kawat pegas menjadi bentuk pegas tertentu. Maaf. Nah, jika kita lihat pada video, nah bisa dilihat di sini ada, nah ada dililitkan, ada digulung juga, dan ada juga yang ditekuk. Nah,
Nah, sehingga menjadi bentuk pegas yang diinginkan atau bentuk pegas tertentu. Oke, kurang lebih seperti video ini. Spring forming tersebut dijelaskan. Nah, untuk bentuk pegasnya itu ada bermacam-macam, tapi saya mendapatkan video bentuk pegas yang seperti pada video itu ya. Jadi saya akan lanjut ke Turk's head rolling of wire. Jadi hasil benda kerja berbentuk persegi panjang, persegi dan khusus dapat diberikan ke kawat dengan melewati roll yang berlawanan yang diatur sedemikian rupa sehingga bukaan di antara mereka adalah bentuk penampang yang diinginkan, digunakan untuk mengubah penampang kawah bulat. Jadi hasil benda yang dihasilkan dari Turk's head rolling of wire ini adalah berbentuk persegi panjang, bisa persegi dan juga berbentuk khusus. Dapat diberikan ke kawat dengan melewati roll berlawanan yang diatur sedemikian rupa sehingga bukaan di antara mereka adalah bentuk penampang yang diinginkan ya. Jadi jika kita lihat di sini Turk's head rolling of wire ini, ketika ada roll yang diberikan berlawanan seperti ini, terdapat celah. Nah, celahnya ini merupakan celah nanti hasil benda kerja tersebut berbentuk. Nah, jika kita lihat di sini bentukannya ini persegi, maka hasil benda kerja yang dimasukkan melalui penampang di antara roll ini adalah persegi. Nah, tujuan lainnya yaitu digunakan untuk mengubah penampang kawat bulat ya. Jadi biar ya, tujuan lainnya yaitu untuk mengubah penampang kawat bulat ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan lanjutkan ke subbab kedua, yaitu tubing and section operation. Ada beberapa jenis dari tubing and section operation, yakni tubing spinning, tube spinning. Jadi tube spinning atau yang dikenal juga sebagai flow forming adalah proses pembentukan yang digunakan untuk memproduksi komponen tabung berbentuk silinder. Kegunaan lain adalah untuk menipiskan dinding dan meningkatkan kekuatan komponen pipa. Nah, prosesnya adalah dengan membentuk pembentukan yang digunakan untuk memproduksi komponen tabung berbentuk silinder. Jadi tujuan dari proses ini adalah untuk memproduksi komponen tabung berbentuk silinder. Dan tujuan lainnya adalah untuk menipiskan dinding dan meningkatkan kekuatan komponen pipa. Untuk prosesnya di sini telah saya sediakan video. Ada baiknya kita tonton supaya lebih memahami lagi dari proses tube spinning ini. Oke, saya akan percepat. Nah, jadi tube spinning, jadi seperti ini tube spinning. Mohon maaf, saya kecilkan sedikit suaranya supaya tidak mengganggu. Nah, di sini tujuan lainnya yakni adalah untuk menipiskan dinding dan meningkatkan kekuatan komponen pipa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa benda kerja yang sebelumnya memiliki dinding yang tebal sekarang ditipiskan. Dan jika kita percepat, nah, bisa kita lihat tadi bahwa dinding atau ketebalan atau diameter pipanya ini semakin mengecil ya. Ya, dan ini merupakan proses dari tube spinning. Jadi kurang lebih telah dijelaskan di video ini, prosesnya adalah kurang lebih seperti ini. Supaya tidak membuang waktu, saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni bagian dari tube spinning, yakni forward tube spinning. Jadi dalam proses forward tube spinning, benda kerja berputar dengan mandrel dan satu atau lebih roll yang berputar di sekitar porosnya sendiri, bergerak secara aksial sepanjang benda kerja untuk mengurangi ketebalan dan menambah panjang aksial benda kerja. Dengan demikian, material mengalir ke arah yang sama dengan roller.
Nah, di sini forward tube spinning dijelaskan bahwa benda kerja ini akan berputar dengan mandrel. Jika kita lihat di sini, ini adalah mandrelnya. Jadi mandrelnya ini akan berputar dan satu atau lebih roll. Berputar dengan benda kerja berputar dengan mandrel dan satu ya. Jadi di sini ada material flow atau benda kerja, arah benda kerjanya. Di sini ada mandrelnya dan di sini juga ada rollnya. Nah, roll, mandrel, dan benda kerja ini memiliki satu arah yang sama. Jika kita lihat material flow-nya mengarah ke kanan, roller atau feed-nya juga mengarah ke kanan, dan cak mandrelnya juga mengikuti arah putaran flow-nya. Nah, bergerak secara aksial sepanjang benda kerja untuk mengurangi ketebalan dan menambah panjang aksial benda kerja. Nah, di sini tujuannya yakni adalah untuk mengurangi ketebalan atau diameter dari benda kerja dan menambah panjang aksial benda kerja. Dan dengan demikian material mengalir ke arah yang sama dengan roller ya. Nah, sudah dijelaskan bahwa forward tube spinning adalah seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, untuk selanjutnya saya akan lanjut ke backward tube spinning. Dalam proses backward tube spinning, benda kerja mengalir ke arah yang berlawanan dengan roller, bergerak menuju headstock dari mesin bubut, berputar, dan benda kerja logam mengalir menjauh dari headstock. Ya. Nah, jadi backward tube spinning ini merupakan lawan atau ya bisa dibilang kebalikannya dari forward tube spinning. Jika forward tube spinning, arah rollernya mengikuti arah aliran materialnya, tetapi backward tube spinning kebalikannya, yakni rollernya bisa kita lihat arahnya ini menuju ke kiri, sedangkan material flow-nya menuju ke arah sebaliknya yakni kanan. Dan dijelaskan juga bahwa mesin bubut berputar dan benda kerja logam mengalir menjauh dari headstock. Jadi benda kerja logamnya ini atau workpiece-nya ini akan semakin menjauh dari headstock-nya. Headstock yang ini adalah headstock-nya. Nah, saya akan lanjut lagi ke tube and section bending, dan di sini ada jenisnya yaitu draw bending. Draw bending merupakan jenis pembengkokan yang dilakukan dengan menggunakan pressure die dan bend die. Bending jenis ini biasanya digunakan untuk membengkokkan pipa. Ya. Nah, di sini saya memiliki sebuah video. Nah, bisa kita lihat video prosesnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada sebuah foam presses yang membantu, yang bisa berputar, sehingga perputarannya ini membengkokkan pipa ini atau membuat bending pada pipa. Oke, kurang lebih prosesnya seperti pada video ini. Saya akan lanjut saja menuju bagian selanjutnya, yakni compression bending. Dijelaskan bahwa compression bending ini mirip dengan draw bending, tetapi blok pembentuk dan penjepit tidak berputar. Sebagai gantinya, pressure die digantikan oleh wiper shoe atau roller yang dipasang yang bergerak di sepanjang pinggiran bentuk tekukan stasioner, menyebabkan pembengkokan progresif pada benda kerja. Tadi kita telah mendapatkan sebuah clue bahwa proses ini mirip dengan draw bending, tetapi blok pembentuk dan penjepit tidak berputar. Di sini adalah kata kuncinya, yakni blok pembentuk. Mohon maaf. Di sini kita dapat kata kunci yaitu blok pembentuk dan penjepit ini tidak berputar. Nah, sebagai gantinya, sebagai ganti dari blok penjepit, blok pembentuk dan penjepit yang tidak berputar, pressure die akan digantikan oleh wiper shoe atau roller yang dipasang yang bergerak supaya prosesnya ini bisa melakukan compression bending. Nah, di sini tadi kan pada bending awal kita melihat bahwa bending foam ini dia bergerak sehingga memberikan bending pada benda kerja. Tetapi di sini bending ini stasioner atau
berada pada keadaan tetap, tidak bergerak. Nah, sebagai gantinya yang bergerak adalah pressure die-nya. Tetapi pressure die-nya digantikan oleh wiper shoe. Maka yang bergerak di sini adalah wiper shoe-nya atau roller ya. Roller yang dipasang di sepanjang pikiran bentuk tekukan stasioner. Jadi di sini ada roller nantinya. Nah, jadi kurang lebih penjelasannya adalah seperti itu. Kita akan lanjut ke ram and press bending. Biasanya digunakan untuk membuat lengkungan besar untuk logam yang mudah bengkok. Dalam metode ini, plat atau pipa ditekan pada 2 poin eksternal dan ram mendorong pada besi pada poros tengah untuk menekukannya. Cara ini cenderung menjadi bentuk oval baik di bagian dalam dan luar lengkungan. Supaya kita tidak bingung dari penjelasan tadi, kita langsung saja lihat videonya. Maaf, saya kecilkan supaya tidak mengganggu. Nah, di sini dijelaskan bahwa terdapat 2 poin eksternal. Nah, 2 poin eksternal yang maksud adalah ini dan ini merupakan 2 poin eksternal tersebut. Di sini adalah ram yang saya lingkarkan dengan pointer, itu adalah ram. Nanti di mana ram ini akan mendorong besi ke poros tengah untuk menekukannya. Nah, bisa kita lihat benda kerja besi ini akan semakin tertekuk. Ya, kurang lebih seperti inilah proses dari ram and press bending. Bisa kita, jadi poinnya di sini dia menggunakan, jadi clue-nya di sini dia menggunakan 2 poin eksternal dan ram untuk membentuk bending atau tekukan pada benda kerja, di mana ramnya akan mendorong ke bagian tengah dari 2 poin eksternal tersebut. Ya. Baik, jadi video telah selesai dan saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni stretch bending. Pada metode ini benda kerja diregangkan secara longitudinal ke titik luluh dan kemudian dililitkan di sekitar cetakan atau bentuk yang dibengkokkan. Oke, benda kerja diregangkan. Oke, jadi dengan clue-nya di sini adalah benda kerja ini akan diregangkan dulu secara longitudinal sampai menuju titik luluh, baru kemudian dililitkan di sekitar cetakan atau bentuk yang dibengkokkan. Nah, supaya kita tidak bingung, mari kita lihat videonya. Maaf, saya kecilkan sedikit supaya tidak mengganggu. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia akan melakukan proses stretching atau meregangkan. Nah, ketika di stretching, kemudian baru akan dibending atau dibengkokkan di sekitar cetakan, dan ini merupakan die-nya. Nah, di sini ada spring back. Itu merupakan sebuah gaya lawan. Oke, kurang lebih prosesnya dari stretch bending itu tadi adalah kata kuncinya. Benda kerja ini akan diregangkan terlebih dahulu. Nah, setelah diregangkan, dia baru dibengkokkan atau diberikan proses bending. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari stretch bending. Nah, saya akan lanjut ke vertical bending. Pada dasarnya, vertical bending terdiri dari operasi pemanasan sederhana di mana bagian dari pipa dipanaskan oleh obor las gas. Dan ketika logam menjadi plastik atau warna merah cerah, pipa sedikit ditekuk, baik dengan tangan atau dengan peralatan yang dipasang untuk tujuan itu. Bagian yang tidak dipanaskan membentuk tumit di luar tikungan.
Jadi di luar tikungan ini dia akan membentuk sebuah tumit. Lalu sedangkan kerutan terbentuk di tenggorokan dalam tikungan karena kompresi. Nih, jadi pada tikungan dalam atau tekukan dalam bisa kita lihat di sini dia akan membentuk sebuah kerutan. Ya, kerutan ini terjadi karena proses kompresi. Nah, jadi wrinkle bending ini adalah ciri-cirinya, yakni bisa kita lihat juga pada gambar dia terdapat sebuah kerutan. Ya, kerutan ini lumayan banyak juga. Yang ini kerutannya. Jadi kita hitung di sini pada gambar terdapat 10 kerutan. Kerutan ini terjadi karena ada kompresi. Jadi wrinkle bending ini clue-nya adalah di luar tikungan ini dia akan membentuk sebuah tumit. Ya, dan di dalam dia akan membentuk sebuah kerutan. Itu merupakan kata kunci dari wrinkle bending ini. Ya. Supaya tidak bingung, mari kita lihat prosesnya saja melalui video ini. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat kerutan di bagian lengkungan dalam, sedangkan di bagian luarnya ini biasa saja, dia malah meregang seperti pada bending pada umumnya, tapi di bagian dalam dia akan mengalami kerutan-kerutan, ya ibarat seperti jakun di tenggorokan ini. Ya. Jadi kurang lebih proses dari wrinkle bending adalah seperti yang dijelaskan pada video ini, yakni hasilnya akan memberikan kerutan pada tekukan bagian dalam. Saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni roll bending. Roll bending adalah proses di mana lembaran logam dibentuk menjadi komponen yang melengkung dengan menggunakan satu set roll. Jarak antara 3 roll ini disesuaikan agar lembaran yang mulai melengkung mencapai jari-jari kelengkungan yang diinginkan. Ya, jadi kurang lebih roll bending ini menggunakan 3 roll, di mana roll ini jaraknya disesuaikan. Jarak ini berpengaruh, nanti jarak dari 3 roll ini akan berpengaruh pada lengkungannya. Semakin ditekan, maka jari-jari lengkungannya ini akan semakin mengecil, dan kata lain dia akan mudah membentuk lengkungan. Sedangkan jika akan menjauh, maka hasil lengkungannya itu tidak akan terlalu signifikan. Ya. Supaya kita tidak bingung, ada baiknya kita melihat videonya. Nah, supaya kita langsung saja melihat videonya, saya akan percepat. Nah, 9 revolutions per the top roller is moving with a screw. The nut is made of bronze. To allow you to use the machine for mass production, we have installed additional nuts on the screw. In a 13th position, they clamp the screw, and our pipe bender is transmitted through it also. Then they also in the release and in between the ring. If you want to live. Nah, di sini dilakukan tes dari benda kerja. Dan jika kita lihat, ya, di sini dia membentuk lengkungan. Ini lengkungannya tidak terlalu signifikan karena mungkin tidak terlalu banyak ditekan. Nah, ketika kita lihat tekan lagi, kita bisa lihat lengkungannya ini seperti lebih signifikan, membentuk lengkungan yang lebih melengkung daripada lengkungan yang sebelumnya.
Nah, jadi jarak dari 3 roll itu penting juga, karena kalau terlalu dekat dia akan terlalu melengkung, kalau terlalu jauh dia tidak akan membentuk lengkungan. Nah, kurang lebih proses dari roll bending adalah seperti yang dijelaskan oleh video ini. Nah, saya akan lanjut ke roll extrusion bending. Pada metode ini digunakan untuk pipa besar berdinding tebal. Salah satu dinding pipa digoyang dari dalam menyebabkannya mempanjang dan pipa menekuk. Nah, jadi roll extrusion bending ini kurang lebih mirip dengan tree roll, hanya saja roll extrusion bending ini tujuannya digunakan untuk pipa besar dengan dinding yang lebih tebal. Mungkin karena roll extrusion bending ini dia memberikan daya atau gaya yang lebih besar, sehingga bisa membuat bending pada pipa besar dan berdinding tebal. Baik, saya akan lanjut ke bulging mechanical. Bulging mechanical ini merupakan operasi yang memperluas bagian dari bagian tubular atau silinder. Ketika dilakukan secara mekanis, die tersegmentasi dengan segmen yang disatukan oleh pegas, dan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam bagian tubular. Jika kita lihat poinnya di sini, operasi ini tujuannya adalah untuk memperluas bagian. Jadi tujuan bulging ini adalah memperluas bagian dari tubular atau silinder. Nah, supaya tidak bingung, mari kita lihat videonya saja supaya kita lebih memahami proses dari bulging. Nah, di sini ada pegas ya, pegas yang tersegmentasi. Jika kita lihat tadi ya, benda kerjanya akan menjadi lebih lebar karena kita lihat di awal, mohon maaf. Nah, ini kita lihat dia akan menjadi semakin lebar, diameternya menjadi semakin lebih lebar. Nah, karena proses bulging ini emang tujuannya adalah untuk memperluas bagian seperti yang telah dijelaskan ini kata kuncinya. Nah, saya akan lanjut saja ke proses selanjutnya, yakni bulging tapi yang versi hidrolik. Nah, tujuannya juga sama, yakni untuk memperluas tabung pipa atau bagian silinder dengan menerapkan kekuatan internal dengan cairan bertekanan atau pukulan elastomer, karet durometer rendah atau poliuretan. Benda kerja ditampung oleh die yang dibelah sehingga bagian yang menonjol dapat dilepas setelah operasi. Yang bisa kita dapatkan di sini emang prosesnya sama seperti bulging mechanical, yakni untuk memperluas. Tetapi untuk teknisi atau prosesnya itu dia menggunakan cairan pertekanan atau pukulan elastomer. Kalau yang tadi dia menggunakan mesin mechanical, di sini dia menggunakan cairan atau hidrolik. Nah, supaya kita tidak bingung, mari kita lihat saja videonya. Nah, jadi dia memang memperlebar, tapi jika kita lihat dia menggunakan sejenis cairan. Nah, cairan ini dia memberikan tekanan ke dalam pipa ini, sehingga diameter pipa yang kecil akan melebar. Nah, jika kita lihat bentukan benda kerja awalnya memang kecil, tapi jika kita lihat hasilnya dia menjadi lebih lebar karena tekanan air tadi itu memperluas bagian diameternya. Nah, kurang lebih seperti itu proses dari bulging hidrolik. Saya akan lanjut. Other method of bulging tubing. Jadi terdapat sebagian besar metode pembentukan dari bulging tubing dengan laju energi tinggi yang dapat digunakan untuk memperluas benda kerja tubular, seperti explosive forming,
combustible gas forming, electromagnetic forming atau EMF, atau biasa disebut dengan magnetic pulse forming, ada spark discharge forming atau electrospark forming, electrohydraulic forming, pneumatic mechanical forming, dan fan forming. Untuk other method of bulging tubing akan dijelaskan di materi selanjutnya ya, di materi selanjutnya. Supaya tidak membuang waktu, ada baiknya kita lanjut ke subbab yang terakhir, non-seed forming operation. Non-seed forming operation dengan bagian pertama yakni sharing of bars and other non-flat shapes. Jadi sharing of bars and other non-flat shapes ini mirip seperti alligator shear, atau bisa juga mirip dengan guillotine shear atau pengembarasan vertikal. Dan pada materi shear lainnya itu memiliki kemiripan juga seperti sharing of bar ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa alligator shear biasanya digunakan untuk batang geser dan bagian lain yang panjangnya sama, panjangnya telah random atau telah ada atau raw material itu. Jadi guillotine shear, pengepresan vertikal yang dipasang permanen dengan bilah geser pendek, adalah alternatif lain dari alligator shear yang berada di toko-toko di mana ada banyak pencukuran batang. Maksud pencukuran sini ada shear. Bilah gunting guillotine dapat dibentuk berlekuk atau beralur untuk membantu menjaga lokasi benda kerja selama pemotongan. Nah, supaya kita tidak bingung, di video ini saya menyediakan video tentang alligator shear. Mohon maaf saya kecilkan volumenya supaya tidak mengganggu. Oke. Nah, ini merupakan alligator shear. Kenapa bisa disebut dengan alligator shear? Karena bentukan dari mesin shear ini, jika kita lihat, ini seperti rahang alligator, makanya disebut dengan alligator shear. Nah, supaya tidak lama, saya akan lanjutkan ke prosesnya saja. Oke. Nah, di sini jika kita lihat, benda kerjanya akan dimasukkan. Jika kita lihat, nah, mohon maaf, saya salah klik tadi. Jadi pada proses tadi bisa kita lihat bahwa benda kerja yang dihasilkan ini tidak terlalu mulus. Atau kita lihat lagi. Nah, pada benda kerja tertentu, apalagi yang berbentuk apa ya namanya, berbentuk hollow ya, benda kerja berbentuk hollow itu tidak akan mulus hasilnya. Jadi kita lihat lagi sekali. Oke. Ya, aduh, salah klik lagi. Hasilnya itu tidak akan mulus seperti ini. Hasilnya seperti ini, dia tidak akan mulus. Nah, berbeda lagi jika kita lihat pada guillotine. Dia menjelaskan bahwa guillotine ini dia dapat dibuat sedemikian rupa seperti berlekuk atau beralur. Tujuannya itu akan untuk menjaga lokasi benda kerja selama pemotongan. Jika lokasi benda kerja selama pemotongan ini dijaga, maka hasil dari benda kerja yang di share itu akan menjadi lebih halus lagi dan tidak kasar seperti alligator shear ini. Nah, jadi seperti itu. Saya akan lanjut ke cold heating. Cold heating adalah proses cold forming yang pada dasarnya melibatkan penerapan gaya dengan pukulan ke ujung logam kosong yang terkandung dalam cetakan. Gaya harus melebihi batas elastis logam atau kekuatan luluh logam untuk menyebabkan aliran plastis. Proses pembentukan bentuk tertentu dari kawat logam secara bertahap tanpa menambahkan panas, menggunakan serangkaian cetakan, palu, dan pukulan yang direplikasi dengan kecepatan tinggi. Supaya kita tidak bingung, mari kita lihat terlebih dahulu prosesnya. Mohon maaf saya kecilkan sedikit.
Jadi bisa kita lihat ini merupakan proses dari cooling supaya di sini kita bisa lihat dia menerapkan gaya dengan pukulan ke ujung logam yang kosong. Jadi ini logam yang kosong diberikan sebuah gaya sehingga terbentuk pada cetakannya. Nah, ke ujung logam kosong terkait dengan cetakan. Dan di sini gayanya ini harus melebihi batas elastis. Nah, jadi batas elastis itu adalah batas di mana benda akan kembali ke bentuk semulanya. Berarti dia harus pada keadaan plastis, tetapi tidak sampai membuat benda tersebut patah. Nah, proses pembentukan. Jadi kenapa melebihi batas elastis? Supaya nanti supaya pada benda kerja nanti akan menyebabkan ladang plastis ya. Prosesnya ini terbentuk dari kawat logam secara bertahap tanpa menambahkan panas. Jadi tidak menggunakan pemanasan pada material sebelum dilakukan proses. Dan menggunakan serangkaian cetakan palu pukulan dengan kecepatan yang tinggi. Jadi kita lihat tadi pada videonya, mohon maaf saya akan setel lagi sekali. Dia menggunakan kecepatan yang tinggi. Bisa kita lihat. Ya. Jadi kecepatan ini sebenarnya tinggi. Baik, supaya tidak membuang waktu, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni thread rolling. Thread rolling atau biasa disebut dengan penggulungan ulir adalah proses pengerjaan dingin di mana belangko mesin dikompresi antara cetakan yang berputar atau bolak-balik, yang profil ulirnya digiling ke dalam cetakan. Saat silinder kosong ditembus oleh cetakan, logam mengalir ke rongga cetakan dan membentuk profil ulir ke bagian tersebut. Benang yang di mesin atau dipotong mengganggu struktur butiran suatu bagian, sementara pengerjaan dingin dari bagian yang digulung memperkuatnya. Nah, supaya kita tidak bingung, mari kita lihat video dari proses thread rolling ini. Ini merupakan benda kerja awalnya. Ketika dimasukkan, ketika dilakukan sebuah proses thread rolling, kita bisa lihat bahwa benda kerja tersebut akan membentuk sebuah ulir. Jadi di sini thread rolling ini merupakan penggulungan ulir. Jadi digulung terus sampai kita lihat nanti hasilnya adalah menjadi seperti ulir ya, ulir pada kita bisa lihat mirip kayak ulir-ulir pada baut. Jadi seperti ini adalah hasil dari proses thread rolling. Nah, supaya tidak membuang waktu, saya akan percepat. Oke. Jadi kurang lebih seperti yang dijelaskan pada video itu merupakan proses dari thread rolling. Saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Impact atau cold extrusion. Ekstrusi impact adalah proses manufaktur diskrit, di mana bagian logam diekstrusi melalui tumbukan die dengan workstop. Bagian dibentuk pada kecepatan tinggi dan di atas stroke yang relatif singkat. Jadi proses ekstrusi ini merupakan proses ekstrusi dengan tumbukan die dengan workstop. Nah, tujuannya ini supaya bisa mendapatkan bagian logam ekstrusi melalui tumbukan die. Jadi benda kerja yang diekstrusi melalui die akan memiliki hasil seperti bentukan die-nya. Jadi pada impact, cold extrusion atau ekstrusi impact ini terdapat 3 variasi proses, yakni adalah backward extrusion, forward extrusion, dan combined extrusion. Kita akan bahas satu-satu di sini, yakni yang pertama kita akan bahas backward extrusion. Backward extrusion di sini dijelaskan bahwa die ini akan dipasang ke sebuah ram. Oke, jadi ram ini dia akan dilapisi dengan die, bukan dilapisi malah, tapi ram ini akan memiliki die karena die ini dipasang ke ram. Lalu logam dipaksa mengalir melalui celah dalam arah yang berlawanan dengan gerak ram. Oke. Ada kata kunci di sini.
mohon maaf, saya buat dulu arah yang berlawanan. Gaya ram lebih rendah daripada ekstrusi langsung karena tidak ada gesekan pada dinding wadah. Karena billet tidak dipaksa untuk bergerak relatif terhadap wadah, ini dapat menghasilkan penampang berongga atau tubular. Di sini dia akan menghasilkan penampang berongga. Jadi di sini pada proses backward extraction yang menjadi kata kuncinya adalah arah yang berlawanan. Jadi ketika logam ini dipaksa mengalir melalui celah, justru hasil bentukannya dari logam ini atau benda kerja ini akan berlawanan dengan gerakan ramnya. Jadi ketika ramnya mendorong ke arah kanan atau ke arah bawah, maka dianalogikan ke arah bawah saja. Ketika ramnya menggerak ke arah bawah, maka hasil dari logam ekstrusi logamnya ini akan mengarah ke atas sehingga membentuk sebuah penampang berongga atau tubular. Supaya kita tidak bingung, mari kita lihat saja video dari backward extraction. Mohon maaf, saya kecilkan sedikit supaya tidak mengganggu. Saya akan percepat supaya bisa melihat lebih dekat. Nah, jika kita lihat di sini adalah sebuah ram, di mana ram ini mendorong ke arah kanan, sedangkan hasilnya ekstrusinya akan mengarah ke kiri. Nah, jika kita lihat, ram ini dimasukkan, dan jika kita lihat hasilnya, maka akan menjadi berongga. Dia bentuk tubular. Maaf. Baik, saya akan lanjut saja ke forward extraction. Dalam proses ini, kadang-kadang forward extraction disebut proses hooker. Logam benda kerja mengalir ke depan, biasanya ke bawah, melalui lubang daripada ke atas di sekitar pukulan. Kesesuaian antara bagian atas punch dan die ini akan mencegah aliran ke atas. Di sini terdapat kata kunci, biasanya benda kerja ini mengalir ke depan, biasanya ke bawah ini. Nah, kata kuncinya adalah ini. Jadi forward extraction ini merupakan lawan dari backward extraction, yang dimana arahnya ini memang menuju arah ramnya. Jadi ramnya jika ke bawah, maka arah dari hasil ekstrusi benda kerja akan ke bawah juga. Nah, forward extraction ini dia bisa mengarahkan benda kerjanya sesuai dengan arah ram, karena di sini telah disesuaikan bagian punch dan die-nya supaya mencegah aliran ekstrusi atau benda kerjanya ini kembali ke arah yang berlawanan. Ya, supaya kita tidak bingung, ada baiknya kita lihat videonya saja. Oke, saya akan percepat saja. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, ketika ramnya didorong, maka die-nya bisa kita lihat arah dari ekstrusinya itu akan searah dengan arah ramnya. Ramnya ke kiri, maka hasilnya juga akan ikut ke kiri. Nah, di sini tidak ada lagi yang namanya hasil terbalik. Saya akan cepat saja videonya. Nah, jika Anda para penonton Vernisa atau Anda merasa memerlukan video ini, ya saya sudah berikan sumbernya di bawah. Mungkin Anda bisa mencari video ini, ya. Supaya tidak membuang waktu, saya akan lanjut ke proses selanjutnya, yakni combine extraction. Combine extraction ini merupakan ekstrusi tumbukan ke depan dan ke belakang secara bersamaan pada satu bagian. Ekstrusi mundur dapat memiliki bentuk padat atau berongga yang berbeda dari ekstrusi maju. Bagian tipikal memiliki flange tengah dengan bentuk penampang yang berbeda di atas dan di bawahnya. Nah, di sini kita dapat kata kunci bahwa combine extraction ini merupakan tumbukan ke depan dan ke belakang.
depan dan juga ke belakang. Jadi dengan kata lain, combine extrusion ini gabungan dari forward extrusion dan backward extrusion. Nah, jika kita lihat pada gambar di sini, pada gambar yang saya lingkarkan merupakan proses dari backward extrusion. Karena kenapa? Jika kita lihat, ini adalah ramnya yang warna putih. Ketika ramnya ini menekan ke arah benda kerjanya bisa kita lihat memiliki bentuk yang ini, memiliki bentuk keluar, bukan memiliki bentuk keluar, tapi benda kerjanya ini mengekstruksi ke arah berlawanan dari arah ramnya. Nah, jika kita lihat lagi pada gambar B, ketika bagian diameter ram yang lebih besar ini masuk, maka ekstrusinya akan semakin memanjang, tetapi diameter ekstrusinya, ketebalan benda kerjanya akan semakin menipis. Nah, di sini selain dia memberikan arah yang ekstrusi yang berlawanan, dia juga memberikan arah ekstrusi yang searah dengan ramnya. Jika kita lihat pada gambar, ada ini yang warna hitam ini adalah hasil ekstrusi dari logamnya. Nah, ada yang di bagian backwardnya, ada yang di bagian forwardnya. Jadi ini merupakan combine extrusion. Di sini juga dikatakan bahwa bagian tipikal memiliki flange setengah dengan bentuk penampang yang berbeda di atas dan di bawahnya. Jadi bisa dikatakan di bagian ini merupakan adalah bagian flange karena memiliki bentuk penampang yang berbeda di bagian atas dan di bagian bawahnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata maupun tindakan saya dalam menjelaskan materi presentasi kali ini. Semoga para penonton hadirin juga mendapatkan ilmu atau hikmah dari presentasi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Dan supaya tidak membuang-buang waktu para pemirsa, presentasi ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.